Al-Kitabu As-Sabi'u fil Ijtihadi, kitab yang ketujuh tentang ijtihad. Kitab yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma', yang keempat Qiyas, yang kelima Istidlal, yang keenam Ta'arud, yang ketujuh Ijtihad. Adapun al-ijtihadu al-muradu indal itlaqi adalah istifrawul faqih. Adapun ijtihad yang memang dimaksudkan ketika dimutlakkan, wa huwa al-ijtihadu fil furu'. Ijtihad al-murad indal itlaq adalah ijtihad fil furu'. Jadi digarisbawahi bahwa Idza utrika al-ijtihadu fal muradu bihi al-ijtihadu fil furu', ya. Apabila disampaikan secara mutlak kata-kata ijtihad, maka yang dimaksud ijtihad di dalam furu', bukan ijtihad di dalam usul. Adapun ijtihad, maksudnya ijtihad di dalam furu' adalah istifrawul faqih, mencurahkannya faqih. Faqih ini adalah mujtahid, kan? Mencurahkan al-wus'a akan segala kemampuan. Artinya tidak tersisa kemampuan, sudah itu maksimal sudah, ya. Jadi istifraw ini adalah pekerjaannya faqih, ya. Atau dengan istilah lain badlul wus'a. Perbuatan badlu itu adalah perbuatannya faqih. Mencurahkannya seorang faqih akan segala kemampuan. Bi an yabdula tamama taqatihi fil nazri fil adillati. Dengan mana orang faqih itu mencurahkan, ya, seluruh kemampuannya, dicurahkan kemana? Di dalam menalar dalil-dalil. Jadi kalau ada pertanyaan, kemampuannya itu dicurahkan ke mana? Dicurahkan fil adillah, ya kan? Atau diartikan bahwa badlul wus'i itu sendiri adalah al-badlu fil adillah, ya. Ini ada dua penafsiran, ya. Badlul wus'i atau istifrawul wus'i itu isinya adalah al-badlu fil adillah, ya kan? Kalau di sini bukan, ijtihad itu adalah mencurahkan kemampuan dalam hal apa? Dalam hal melakukan renungan terhadap dalil-dalil. Untuk apa seorang faqih itu mencurahkan kemampuan melakukan nalar secara maksimal? Litahsili dzannin bi hukmin, untuk mendapatkan pengetahuan yang bersifat dzanni tentang hukum. Artinya yang ingin diperoleh bukan ilmi, ya, tapi dzanni, kan? Karena ini fikih sifatnya dzanni, ditahsili dzanni, bukan ditahsili ilmin bihukmin, ya, kan? Untuk mendapatkan pengetahuan yang bersifat dzanni tentang suatu hukum. Hukum apa? Tentunya hukum syar'i, ya. Min haitsu innahu faqihun. Ini tersaki dengan syari. Kalau dari musannif sampai hukmin, ya. Min haitsu ini ta'alluqnya kepada istifraw, ya kan? Mencurahkannya faqih min haitsu innahu faqih, ya. Dalam kapasitasnya sebagai faqih. Kalau faqih mencurahkan kemampuannya, tentunya dalam kapasitasnya sebagai faqih, ya. Bukan dalam kapasitasnya sebagai dokter. Karena bisa saja faqih di sisi yang lain adalah tabib. Faqih mencurahkan kemampuannya dalam kapasitasnya sebagai faqih, ya kan? Karena sudah ada min haitsu innahu faqihun fala hajata ila qauli ibnil haji syar'iyyin.
maka tidak butuh kepada perkataan Ibnu Hajib hukmin syar'iyyin. Jadi tak perlu disahsi dhannin bi hukmin syar'iyyin, tak perlu, ya kan? Ya tentu kalau orang fakih yang dicari hukum syar'i, mau cari apa lagi? Kalau dalam kapasitasnya sebagai fakih. Kalau tidak menggunakan fakih di depan, istifrawul ini perlu ya, ditahsi dhannin bi hukmin syar'iyyin, ya. Perlu kan? Tapi kata-kata fakih sudah mewakili bahwa yang dimaksud hukum adalah hukum syar'i. Kalau fakihnya tak disebut, perlu hukum syar'i. Fakharaja istifrawu ghairil fakih. Maka keluar apa mencurahkannya selain fakih. Kalau yang melakukan istifrawu bukan fakih, ya bukan ijtihad namanya. Wastifrawul faqihi ditahsili qat'in bi hukmin aqliyin, dan kedua juga mencurahkannya fakih tapi untuk mendapatkan kepastian tentang hukum akal. Bi hukmin aqliyin. Ini penting, kok ada bi hukmin aqliyin, itu dibaca di bawah. Quyida bil akli. Kenapa kata-kata hukum kok dikuyidi dengan akli? Apa yang kita kuti kalau tidak ada akli? Di annal qat'a bi hukmin syar'iyyin hasilun bid darurati min ghairi tawaqqufin ala ijtihadin. Karena kekotnian hukum syar'i itu tak perlu ijtihad, ya. Dapat diperoleh secara daruri, ya kan? Makanya ditahsili qat'in bi hukmin aqliyin. Kalau tanpa aqliyin ini bahaya kan? Kenapa bahaya? Karena kalau syar'iyin, hukum syar'i yang qat'i kan tak perlu ijtihad kan? Jadi ditahsili qat'in bi hukmin aqliyin. Wa dhannu al-muhassalu huwal fiqhu al-mu'arrafu fi awailil kitabi bil ilmi bil ahkami ila akhirih. Adapun dzan yang hendak dicapai, katanya tadi ditahsili dhannin bi hukmin, ya. Dzan yang hendak dicapai itu macam apa itu? Adalah fikih. Yang di awal kitab didefinisikan dengan al-ilmu bil ahkami dan seterusnya. Falau abbara huna bidzanni bil ahkami kana ahsana. Andai kata musannif di sini membuat ibarat dengan adzanni bil ahkam, tentunya lebih bagus. Yakni menggunakan jamaknya, ya kan. Di sini kan dihukmin kan. Dihukmin lebih bagus itu. Tapi kenapa musannif menggunakan mufradnya? Karena mengingat tentang adanya konsep tajazzu'ul ijtihad kan. Kadang-kadang orang itu hanya berijtihad dalam hukum tertentu, ya. Bukan fi jami'il ahkam, ya. Makanya bi hukmi. Wal faqihu fit ta'rifi. Adapun fakih di dalam definisi ijtihad, fakih bimakna al-mutahayyi'i lil fikih, dengan pengertian orang yang siap kepada fikih, punya potensi menjadi fakih, ya. Punya potensi terhadap fikih. Tidak harus fakih rin, ya kan? Al-mutahayyi' lil fikih. Majazan syai'an sebagai ungkapan majaz yang sudah populer. Jadi al-faqih bermakna al-mutahayyi' lil fiqh, punya kesiapan.
Wa yakunu dan ada siapa faqih bima yuhasiluhu faqihan hakikatan. Dengan adanya dzon, ini sinyal dzon ya. Bima dengan dzon yuhasiluhu yang mendapatkan siapa faqihu kepada amma faqihan hakikatan adalah faqih yang sesungguhnya. Jadi faqih itu bisa bermakna al-mutahayyi' lil fiqh, bisa bermakna faqih hakikatan ya kan. Orang yang memiliki syarat-syarat untuk menjadi faqih, syarat-syarat ijtihad, tapi belum melakukan penalaran, belum melakukan kajian, faqih juga, tapi mutahayyi' lil fiqh. Tapi dengan adzan yang ia capai, ia menjadi faqih hakikatan ya kan. Faqih real berarti. Jadi ada faqih potensial, ada faqih real. Iya. Aku bercibi istilahnya. Ada al-mutahayyi' lil fiqhi, ada faqih hakikatan. Wa yakunu bima yuhasiluhu faqihan hakikatan. Wa yakunu faqihan hakikatan bima yuhasiluhu. Dan ada siapa faqih menjadi faqih yang sesungguhnya dengan capaian-capaian yang ia capai, dengan adzan yang ia capai. Walidha, oleh karena ini qala al-musannifu wal mujtahidu al-faqihu. Lebih pas kalau dikatakan wal faqihu al-mujtahidu ya kan. Karena definisinya mengatakan istifraul faqih ya kan. Faqih itu adalah mujtahid. Bisa mujtahid ini adalah mutahayyi' lil ijtihad, ada mujtahid hakikatan ya kan. Mujtahid potensial, mujtahid real. Mujtahid potensial adalah orang yang memenuhi syarat-syarat ijtihad tapi belum melakukan ijtihad. Ketika sudah melakukan ijtihad dan mendapatkan capaian tentang hukum syar'i, baru menjadi mujtahid hakikatan. Kama qala fi ma taqaddama dzikruhu anhu fi awailil kitabi, sebagaimana mengatakan siapa musannif fi ma taqaddama dzikruhu anhu fi awailil kitab wal faqihu al mujtahidu. Di anna kullan minhuma yasduqu ala ma yasduqu alaihi al-akhar. Faqih itu adalah mujtahid, mujtahid itu adalah faqih. Faqih dan mujtahid ini adalah dua ungkapan yang mafhumnya berbeda tapi maksudnya sama. Di depan kan ada. Faqih mafhumnya berbeda. Kenapa berbeda? Karena al-mujtahidu huwa al-baziru lil kan. Al-mujtahidu huwa adalah al-mustafriu lil wus'i dan seterusnya kan. Sedangkan faqih adalah al-alimu bil ahkami syar'iyyati kan. Artinya mafhumnya mujtahid itu diambil dari mafhumnya ijtihad. Mafhumnya faqih diambil dari mafhumnya fikih ya kan. Oleh karena itu jelas bahwa faqih dan mujtahid mafhumnya berbeda tapi maksudnya sama. Maksudnya sama, faqih itu ya mujtahid, mujtahid itu faqih ya kan. Di anna kullan minhuma, karena sesungguhnya masing-masing dari faqih dan mujtahid yasduku adalah mengena apa kullan alama atas sesuatu, yasduku yang mengena alaihi atas ma al-akharu apa yang lain. Al-faqihu yasduku alal mujtahid wal mujtahidu yasduku alal faqih. Tapi yang dimaksud faqih di sini adalah faqih produsen ya kan, bukan faqih konsumen. Ini juga istilah baru ini. Faqih konsumen itu adalah orang yang banyak hafal kitab-kitab fikih. Faqih konsumen yang hafal Fathul Wahab, hafal ini dan ini itu faqih juga.
tapi fakih konsum. Fakih produsen adalah fakih yang memproduk fikih. Wujud tahakkukihi syurutun, dan ialah bagi terwujudnya ijtihad syurutun adapun atau mujtahid ya. Wujud tahakkukihi syurutun, dan ialah bagi terwujudnya mujtahid adapun beberapa syarat. Zakaroha yang menyebutkan siapa musannifha akan syurut biqauli. Untuk menjadi mujtahid ada syarat-syaratnya. Sebagaimana diterangkan oleh musannif wa huwa ay al-mujtahidu awil faqihu min haitsu ma yatahaqqaqu bihi al-baligh. Adapun mujtahid atau adapun faqih ditinjau dari segi sesuatu yang terwujud apa faqih dan mujtahid bihi dengan ma ya. Adapun mujtahid atau adapun faqih dilihat dari syarat dilihat dari segi syarat-syaratnya yang dapat mewujudkan seorang mujtahid atau faqih adalah al-baligh, orang yang baligh. Di anna ghairahu lam yakmul aqluhu, karena orang yang tidak baligh belum sempurna akalnya. Kalau sudah sempurna hatta yu'tabaru qauluhu. Kalau belum sempurna kan lam yu'tabaru qauluhu. Yu'tabaru qauluhu. Itu di bawah ada qauluhu hatta yu'tabar al-awdahu hatta yasihha nadluhu. Ibarat yang paling jelas sehingga nalarnya bisa absah. Nalarnya. Kalau belum balik masa bisa melakukan penalaran. Al-aqidu la'anna ghairuhu la tamyiza lahu. Karena selain orang yang berakal adalah tiada tamyiz baginya. Yahtadi bihi, yang mendapatkan petunjuk siapa ghairuhu bihi dengan tamyiz. Orang yang tidak berakal tidak memiliki tamyiz. Yang mana tamyiz itu sebagai modal lil ihtida'i bihi, sebagai jalan petunjuk. Yang tak tahu kabar kata orang tak bisa itu. Yahtadi bihi lima yaquluhu hatta yu'tabar, ya kan. Karena orang yang tidak punya akal, karena orang yang tak berakal tidak memiliki tamyiz. Yang dengan tamyiz itulah dia dapat petunjuk terhadap apa yang ia katakan, sehingga apa yang ia katakan itu diperhitungkan. Al-aqilu aidu malakati. Akil yang dimaksud artinya memiliki malakah, talenta, ya kan. Hiya adapun malakah al-hayatu ar-rasifatu fin nafsi yudriku biha al-ma'lumah. Malakah itu adalah keadaan atau sifat yang melekat di dalam jiwa, yang dengannya lah ia dapat mengetahui maklum. Akil. Akil artinya zu malakah, tidak sembarang orang punya akal ini ya. Akil dalam pengertian khusus ini. Artinya orang yang memiliki talenta, kemampuan. Yang dimaksud adalah memiliki kecerdasan yang tertanam di dalam jiwanya sebagai bekal untuk mengetahui sesuatu. Al-ma'lum ayma min sya'nihi an yu'lama. Maklum artinya sesuatu yang bisa diketahui, bukan harus benar-benar diketahui.
Maklum ayma min sanihi an yu'lam. Agar supaya maklum itu benar-benar terwujudkan setelah melakukan nazar kan. Wa hadhil malakatu al-aqlu. Malakat ini namanya akal. Wa hadhil malakatu al-aqlu. Makanya al-aqilu adalah dua malaka ya. Al-malakatu al-aqlu wa dzul malakati wal aqlu. Wa qila al-aqlu wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.